Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia kasih sayang kepada kita semua, sehingga atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala kita dapat memenuhi berbagai aktivitas baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah kita memenuhi salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Isya berjamaah, dan tentunya insyaallah dilanjutkan dengan salat sunnah tarawih. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tidak terasa waktu bergulir begitu cepat. Sekarang kita sudah memasuki di fase akhir di bulan Syawal Ramadan ini, di penghujung bulan Syawal Ramadan. Tidak terasa Ramadan Karim yang penuh dengan keutamaan dan keberkahan akan segera meninggalkan kita. Ketika Ramadan akan berlalu dan meninggalkan kita, tentunya kita harap-harap cemas. Kenapa harap-harap cemas? Yang pertama tentunya selama kita melaksanakan ibadah di Ramadan ini, kita rasa atau saya sendiri merasakan belum optimal, belum maksimal. Sehingga apakah ibadah saum saya diterima, ibadah yang lainnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Itu adalah merupakan kecemasan. Tetapi tentunya kita berharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan karunia kasih sayang kepada kita semua, menerima seluruh aktivitas amaliyah ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, tentunya ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam hati kita. Apakah kita akan bertemu kembali dengan Ramadan Karim? Semoga Allah menakdirkan kita kembali menjumpai Ramadan tahun depan. Bapak Ibu hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, di kesempatan kultum kali ini mari kita belajar tentang indikator takwa. Kita sudah mampu bersama bahwa goal setting atau tujuan akhir dari pelaksanaan ibadah saum Ramadan itu adalah agar kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan akhir dari pelaksanaan ibadah saum di Ramadan ini tiada lain adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu sendiri mudah diucapkan, tetapi tentunya sangat susah, sulit untuk dilaksanakan. Pengertiannya menurut ulama itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, yakni kita mampu melaksanakan segala perintah Allah dan mampu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari sudah mampu melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, dan mampu kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka insya Allah
kita sudah termasuk klasifikasi atau kategori orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kata takwa itu di dalam Al-Qur'an dengan seluruh derivasinya paling tidak disebutkan 115 kali. Dari 115 kali penyebutan ini, ulama membagi klasifikasi takwa itu ke dalam dua bagian. Yang pertama, ada yang terkait hubungan kita hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan bentuk ibadah ritual. Kemudian ada yang terkait hubungan kita manusia dengan sesama manusia dengan bentuk ibadah sosial. Jadi ketika seseorang dapat meningkatkan amal ibadahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala, contohnya mendirikan sholat dengan baik, berarti kaitannya kita hamba berhubungan dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan orang yang bertakwa. Kemudian kita juga baik kepada sesama. Di satu sisi kita baik dalam melaksanakan ibadah, di satu sisi kita juga baik dengan sesama, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan siapapun kita berteman. Nah, itu dikatakan orang yang bertakwa. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Allah menyebutkan kalimat takwa yang pertama itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Apa yang dimaksud dengan al-muttaqin dalam ayat ini? Allah menjawab di dalam Al-Qur'an ayat 3 dan 4 Al-Baqarah. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, yakni orang yang mampu menafkahkan sebagian rezekinya. Di ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik la'allakum tuflihun. Di ayat yang keempatnya, kategori orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah atau menginginkan mewujudkan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari, ya Allah, berikan ketakwaan kepada saya agar saya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka Allah menyampaikan, yang pertama adalah ayo beriman kepada perkara yang gaib, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada adanya kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, kata Allah, wa yuqimunas shalah, ayo tunaikan salat dengan baik. Berarti di sini ada tuntutan kepada kita, ketika kita harus mendirikan sholat, maka sholat kita harus sesuai dengan sifat sholat Rasulullah Muhammad SAW, dari mulai gerakannya, bacaannya. Nah, ada PR buat kita evaluasi, kira-kira sholat kita, gerakannya, bacaannya sudah sesuai dengan sifat sholat Rasul atau belum, begitu, agar kita dikategorikan orang-orang yang bertakwa. Jadi melaksanakan sholat dengan baik. Kemudian yang ketiga, kategorinya itu adalah kita mengeluarkan infak atau berbagi kepada kaum yang papa, berbagi kepada orang-orang di sekitar kita yang kurang beruntung dari segi ekonomi. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kategori yang bertakwa itu adalah ayo membaca Al-Quran. Tetapi di sini bukan hanya membaca, harus ada unsur tahsin dan tadaburnya. Tahsin itu berarti memperbaiki bacaan, tadabur itu membedah makna. Jadi apa yang kita baca, kita benar-benar membaca sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, dan juga kita tahu kandungannya, tahu makna ayat yang kita baca. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allah jelaskan pula pada aspek kedua tentang kategori orang yang bertakwa. Ini Allah sampaikan atau firmankan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai,
yakni orang yang mampu berbagi kepada sesama di waktu lapang dan di waktu sempit. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaid, yakni orang yang mampu menahan amarahnya. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anil nas, yakni orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi Bapak Ibu hadirin wa fillah rahimakumullah, ketika kita hadir di bulan suci Ramadan, maka kategori-kategori takwa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 2, kemudian Ali Imran 134 itu insya Allah muncul atau insya Allah kita laksanakan. Dan tentunya ini harus istiqomah, tidak hanya kita laksanakan ketika kita berada di bulan Ramadan, justru adalah di luar Ramadan 11 bulan ke depan itu ujian yang sesungguhnya. Mudah-mudahan dari tarbiyah Ramadan ini, dari pendidikan Ramadan ini, kategori takwa yang dijelaskan oleh Allah tadi dalam Al-Baqarah ayat 2 dan Ali Imran 134 dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita termasuk orang-orang yang berbahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang bertakwa itu adalah satu-satunya makhluk yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.